Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dari kelompok 7 nih akan diskusi tentang film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Menurut Ubaidillah, gimana sih isi film Muter Panguripan itu? Baik, jadi film Muter Panguripan ini sangatlah menginspirasi kita semua, di mana film dokumenter ini menceritakan tentang kehidupan seorang petani. Dari video tersebut banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari sosok Bapak Ngatenu. Beliau memiliki alasan kuat untuk bekerja menjadi seorang petani. Beliau berkata menjadi petani tidaklah sulit, tidak perlu memikirkan banyak hal. Hanya perlu disediakan lahan kosong yang baik untuk ditanami sebuah tanaman. Kata beliau, ada banyak hal yang membuat beliau senang dan bahagia. Cukup dengan melihat padinya tumbuh segar hijau, beliau sudah senang. Ditambah, ketika musim panen berhasil, beliau sangatlah bahagia dan kehidupannya menjadi lebih bermakna. Dari hasil panen, beliau bisa mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, beliau bisa mendapatkan modal kembali untuk menanam padi. Kemudian, beliau bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Kemudian, dari beliau juga kita bisa belajar ketika kita menjadi seorang petani suatu hari nanti, ketika gagal panen, kita harus tetap bersabar, karena itu jalan dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya perlu yakin dan tetap berusaha semaksimal mungkin, agar musim panen berikutnya bisa lebih baik lagi. Nah, menurut Mbak Putri, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam film tersebut apa aja sih? Menurut saya, mengenai kaitan isi film dokumenter Petani Muter Panguripan, yaitu Bapak Ngatenu yang sudah menjadi petani selama 30 tahun mengatakan bahwa jika gagal panen, maka beliau akan memperbaiki lagi, terus bersabar, kalaupun gagal, tetap akan diterima. Dan itu semua memang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini berkaitan dengan penerapan nilai Pancasila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Para petani tersebut menanam padi di sawah. Selain untuk mata pencaharian, mereka juga termasuk dalam gerakan penghijauan di lingkungan tertentu. Nilai ini sesuai dengan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada film dokumenter tersebut, para petani bersatu dalam kesatuan untuk menanam padi, agar padi tersebut dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil sesuai yang diinginkan. Nah, kalau menurut Mbak Umi nih, kaitan isi film dengan sila-sila Pancasila yang lainnya, itu bagaimana ya? Kalau menurut saya, untuk film Muter Panguripan ini, untuk sila Pancasila yang keempat dan kelima, saat ini pemerintah mulai memikirkan masalah pertanian melalui kartu tani untuk mendapatkan subsidi pupuk dan bibit tanaman. Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini, kesejahteraan petani akan meningkat. Namun, kita lihat sebagian besar dari penduduk Indonesia bermata pencarian di sektor pertanian. Namun, mirisnya di Indonesia, anak muda saat ini memandang sebelah mata, padahal petani sendiri adalah profesi yang sangat mulia. Seharusnya kita menghormatinya, sudah seharusnya petani merasakan kemakmuran dan keadilan. Kalau itu menurut aku sama Putri tentang nilai Pancasila. Kalau menurut Rozan untuk kebijakan pemerintah sendiri bagaimana? Nah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan stimulus dan insentif yang dikeluarkan untuk menjaga kinerja di sektor pertanian dan perikanan antara lain program padat karya pertanian, program padat karya perikanan, banpres produktif UMKM sektor pertanian, subsidi bunga mikro atau kredit usaha rakyat, dan dukungan pembiayaan koperasi dengan skema dana bergulir. Kebijakan menjaga rantai ketahanan pangan nasional juga disiapkan pemerintah. Untuk yang pertama, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor dan impor. Kedua, digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dan Transformasi Digital. Kemudian yang ketiga yaitu sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen, yaitu pengembangan sistem logistis pangan berbasis transportasi kereta api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur. Nah, menurut Ninda, analisis pertanian buat masa depan itu gimana sih? Jadi untuk analisis masa depan pertanian di Indonesia itu yang pertama, bahan pertanian yang semakin lama semakin habis
itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan juga kawasan industri. Kasus lain yang berbeda yaitu di beberapa daerah di Sulawesi, lahan pertanian itu sebagian besar sudah diubah menjadi lahan untuk keperluan ekspor, seperti kelapa sawit dan juga kakao. Karena menurut masyarakat sekitar, hasil penjualan ekspor itu lebih menjanjikan daripada tanaman hasil panen. Kemudian untuk banyaknya generasi milenial yang enggan atau tidak bertahan dalam bertani, itu disebabkan karena profesi petani ini dianggap sebagai profesi dengan level terbawah. Jadi keuntungan dari usaha tani yang minim, juga kurangnya lahan, serta tingginya harga tanah dalam pertanian itu menjadi alasan utama bagi generasi muda untuk membayangkan masa depan mereka dengan menjadi petani. Jadi menurut penelitian juga mengatakan bahwa masyarakat itu justru beralih ke sektor non-pertanian ketika umur mereka itu masih muda. Banyak dari mereka itu yang memiliki usaha sampingan di luar sektor non-pertanian, dan juga banyak dari mereka yang lebih memilih untuk merantau agar tidak menjadi seorang petani. Dengan segala kondisi ini, maka terdapat ancaman ke depannya akan kehilangan generasi petani. Dan yang kedua, ketika tidak ada lagi generasi muda yang mau mengerjakan lahan, maka untuk kebutuhan pokok pangan pasti akan disuplai dari negara lain atau impor, seperti itu. Tadi kan analisisnya udah. Kalau menurut Mbak Yofi, solusi untuk permasalahan tersebut itu gimana? Menurut saya solusi untuk lahan pertanian yang makin lama makin habis, yang pertama, pemerintah bisa membuat undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan sehingga dapat mengurangi pengalihfungsian lahan. Yang kedua, pemerintah diharapkan bisa mencari cara untuk membuka lahan pertanian baru untuk mengganti lahan pertanian yang sudah dialihfungsikan namun tanpa merusak kelestarian hutan. Yang ketiga, masyarakat perlu menyadari pentingnya sektor pertanian dan menahan diri untuk mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi pemukiman, kompleks, pabrik, dan lain-lain. Kemudian, solusi untuk anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian, yang pertama, diharapkan pemerintah bisa merubah sistem pendidikan di Indonesia yang semula berbasis menghafal menjadi berinovasi, sehingga mendorong keinginan generasi muda untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar, khususnya di bidang pertanian. Yang kedua, diharapkan masyarakat bisa mengubah mindset bahwa petani adalah pilihan terakhir untuk anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Yang ketiga, memberikan literasi di sekolah-sekolah untuk menyadarkan generasi muda tentang pentingnya peran sektor pertanian bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris dan tingginya kebutuhan pangan di Indonesia yang diharapkan bisa terus terpenuhi tanpa perlu mengimpor dari negeri lain. Itu aja sih dari saya. Sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.